Ada pertanyaannya, batasan darurat itu sampai di mana ya? Misalkan saya dalam suatu perjalanan, terus saya kesulitan menemukan makanan, saya yakin 100% itu halal gitu. Itu kiranya gimana? Apakah saya harus menahan lapar terus atau karena kalau misalkan kita cuma cerewet gitu kan pasti kan kita nggak akan ketemu gitu. Ini akhirnya sebelahnya di sebelahnya ya. Ini di sebelahnya atau di sebelahnya atau misalkan kalau misalkan ke tempat bakery gitu pasti kan kita ragu dengan indikatornya karena kita kan itu kan tidak tersebutkan kalau langsung dimakan gitu. Nah itu batasan bahwa oke, kamu darurat dan kamu boleh itu sebetulnya sejauh mana gitu. Karena tiap orang tuh beda-beda gitu. Ada yang oke lah, ini kan kita lapar gitu, sulit gitu. Udahlah beli aja ayam misalnya, walaupun kita nggak perlu itu atau jadi batasan dulu itu batasan ilmu fikih ada dua. Jika manusia itu dalam ilmu agama ada perbatasan 5: hakul hayat, hak hidup, hakul akal, hak akal, hakul mal, hak harta, kemudian hakuddin, hak agama, dan hakul irdah, hak kehormatan. Jadi orang itu tidak boleh diganggu itu. Mengenai hak hidupnya tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh diambil, kehormatannya tidak boleh dijatuhkan, agamanya tidak boleh dipaksa. Gitu. Kemudian akalnya tidak boleh kita rusak. Itu harus dipelihara. Maka darurat ini jika dia hakul hayahnya hilang, hak hidupnya hilang, kalau tidak melakukan itu, maka hukumnya darurat. Ini sebetulnya boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi ya? Bisa. Misalnya jarang sekali pasti. Karena manusia nggak makan berapa hari juga nggak akan mati. Pasti. Ya itu kan jarang tentunya sangat spesifik. Darurat itu banyak sekali kondisi darurat. Misalkan kondisi darurat, misalkan orang sakit, nggak ada nggak ada obat lain, maka darurat. Pokoknya yang membahayakan hidup. Ini dalam konteks yang dia kelaparan kan? Iya, berarti membahayakan hidup. Berarti membahayakan hidup kan? Iya. Berarti kan pertanyaan saya itu kan sangat jarang sekali terjadi gitu. Karena sekarang iya. Kalau misalkan bakri kan tinggal beli ini aja, ada dagingnya apa enggak? Enggak usah tanya indikatornya. Oh gitu. Ya enggak usah. Kok Mas ini siapa nih? Pasti tempatnya suci enggak? Campur ke sama bab 1. Wah, itu repot. Mungkin termasuk kewajiban kita untuk mencari tahu betul. Ininya ya. Betul. Karena saya ragu gitu kalau kecuali kalau masalah daging. Kalau misalkan kalau bukan daging nggak apa-apa. Kalau masalah ikan jadi masalah. Mau kuenya atau apa? Kecuali kalau dia ada labelnya, baru kita baca. Kalau tidak ada labelnya ini nggak jadi masalah. Jangan sulit itu. Oh gitu. Jangan sulit itu. Jadi tenang Mas. Sebenarnya itu yang saya tulis di email waktu itu kan jadi saya ragu, jadi saya sengaja beli roti yang nggak ada labelnya. Jadi kan saya nggak ngerti. Iya berapa? Betul. Gitu. Enggak usah jadi saya curang nggak ya maksudnya? Gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Kamu itu nggak apa-apa. Tapi itu nggak ada dagingnya. Nggak apa-apa. Nah kecuali daging ini masalahnya. Kalau daging kita harus hati-hati. Daging itu nanti kita bisa lihat. Gitu. Kalau bab 1 jelas haram. Kalau bukan bab 1, kalau yang jualnya orang Islam mungkin jadi masalah. Tapi kalau menjualnya bukan Islam, maka sembelihan ahli kitab sekarang ini hukumnya tidak seperti penyembelihannya di zaman Rasulullah. Satu, karena proses penyembelihannya berbeda. Yang kedua, ahli kitab yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran, hadis itu berbeda pada ahli kitab saat ini. Tapi kan ada ayat lain dari surat An-Nahl atau apa gitu ya, yang mengatakan bahwa makanan, bukan yang sembilan, makanan ahli kitab adalah halal bagi kita. Nah di situ makanan itu tidak diperinci apakah makanannya tidak menjadi masalah. Iya, artinya gini. Betul. Sekarang mungkin saya koreksi kalau misalnya gini. Kita hidup di negara Jerman yang mayoritas orangnya
Kristen ya, Kristen atau apa. Kemudian ada perusahaan pemotongan ayam miliknya orang Yahudi atau orang Kristen. Mereka itu menyembelih ayam itu tuh untuk dimakan orang-orang Jerman. Jadi mereka itu menyembelihnya itu nggak tahu pakai Bismillah atau Haleluya atau apa, tapi tujuannya dia sembelih untuk makanan orang Jerman. Mungkin akan lain halnya kalau misalnya mereka menyembelih untuk upacara pelantikan ke Natal, itu akan ada acara di gereja. Dia potong binatang itu dengan niat untuk nanti acara di gereja. Nah, itu mungkin sesuatu yang berbeda mungkin. Jadi ada dua pendapat ulama berkaitan dengan penyembelihan. Jadi itu kan kembalinya pada definisi ahlul kitab. Kalau dirunut-runut bisa. Iya. Ya? Iya, definisi pada ahlul kitab. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan makanan itu, makanan penyembelihan itu sebelum turunnya ma'uhilla bihi lighairillah. Jadi makanan itu secara hadis dulu dikatakan itu tidak diserahkan bahwa sembelihannya orang musyrikin itu hukumnya bukan orang musyrikin, orang ahlul kitab hukumnya halal bagimu. Karena pada saat itu banyak dari kalangan ahlul kitab yang masih muwahhid, dia masih mengesahkan Allah. Kemudian muncul ayat yang kedua, yaitu setelah itu kan ayat-ayat itu baru 5 Hijriah itu muncul surat yang mengatakan bahwa binatang yang disembelih dengan kuku, ma'uhilla li ghairillah dan sebagainya itu hukumnya haram. Kemudian termasuk di antaranya di penjelasan hadis mengenai penyembelihan yang tidak persis dengan penyembelihan Islam. Kan penyembelihan uhilla itu ada yang nyembelih dengan kuku, ada yang nyembelih dengan maksudnya adalah penyembelihan yang tidak berdasarkan cara-cara Islami, maka tidak boleh. Menjadi masalah adalah ahlul kitab melakukan hal yang tidak secara Islam. Gugur hukumnya. Ayat ini di hukum yang di asbabul wurud Rasulullah hadis ini ditutup dengan ayat Al-Quran ini. Dimansuh. Karena ayatnya jelas sekali. Apa yang ditutup dengan kuku, apa yang ini dan sebagainya. Akhirnya apa artinya? Artinya dia harus disembelih dengan cara-cara yang Islami. Gitu. Itulah asbabul wurudnya hukum. Nah kemudian dengan perkembangannya ahlul kitab ternyata kemudian orang yang lebih condong kepada Islam dia bergabung. Jadi sehingga pendapat kebagian ulama mazhabul arba'ah mengatakan bahwa sudah tidak boleh makanan ahlul kitab sekarang. Selain karena tata cara sudah berbeda, secara keyakinan juga sudah berbeda. Dan secara hukum sudah ditutup dengan ayat itu. Walaupun